Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai manajemen modal kerja, manajemen keuangan. Baik, jadi apa itu modal kerja? Modal kerja merupakan investasi bagi sebuah perusahaan, bisa dalam bentuk tunai, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan, kemudian dikurangi dengan hutang lancar atau dapat disebut dengan modal kerja bersih. Sedangkan untuk keseluruhan aktiva lancar dengan hutang lancar disebut dengan modal kerja bruto atau kotor. Nah, kemudian modal kerja ini tentu harus memiliki manajemen. Jadi, apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja merupakan manajemen yang terdiri dari berbagai unsur, dari aktiva lancar, kemudian juga di situ ada hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, dan juga menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan dari sebuah perusahaan. Dalam manajemen modal kerja, hal-hal utama yang menjadi tujuan yaitu manajemen aktiva lancar, itu bisa berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Kemudian di sini ada hutang lancar atau kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar di dalam neraca biasanya terdiri dari pinjaman jangka pendek dari bank, hutang wesel, hutang pajak penjualan, kemudian ada juga pendapatan diterima di muka. Jadi manajemen modal kerja ini sangat penting bagi perusahaan. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham sebuah perusahaan. Kemudian terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk untuk membelanjai aktiva lancar. Untuk konsep pada manajemen modal kerja, yang pertama ada konsep kuantitatif. Modal kerja secara kuantitatif adalah merupakan jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif pada aktiva lancar yaitu meliputi kas, sekuritas, piutang, dan persediaan. Jadi modal kerja yang besar belum tentu menjamin kelangsungan dari operasional perusahaan. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja yang bruto atau modal kerja yang masih kotor. Kemudian konsep kedua, modal kerja secara kualitatif. Modal kerja secara kualitatif merupakan kelebihan dari aktiva lancar di atas hutang lancar. Jadi modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi. Konsep kualitatif modal kerja adalah modal kerja yang bersih. Jadi modal kerja yang dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar dan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada periode tersebut. Dengan demikian, sebagian dan jumlah aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Jadi definisi konsep ini menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional. Pada konsep fungsional ini, modal kerja terdiri dari modal kerja yang real dan modal kerja yang potensial. Modal yang berfungsi digunakan untuk menghasilkan income, atau bisa juga konsep modal kerja fungsional ini berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun yang akan datang. Jadi konsep ini menitik beratkan pada hasil usaha perusahaan yang berbentuk pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tapi ada pula dana modal kerja yang digunakan pada periode ini secara tidak langsung dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan pada periode ini. Kemudian dana yang digunakan tersebut akan memberi penghasilan perusahaan di waktu yang akan datang. Baik, kemudian jenis modal kerja itu ada dua. Yang pertama
permanent working capital. Pada jenis modal kerja ini modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja dengan jenis permanent working capital ini merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Pada jenis ini juga dibagi dua, yaitu ada primer dan normal. Jadi pada modal kerja primer ini adalah jumlah modal kerja yang minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin usahanya. Kemudian kalau yang modal kerja normal, itu adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luasnya persediaan produk yang dinamis. Luasnya produk mengikuti jumlah penjualan produk pada sebuah perusahaan tersebut. Kemudian jenis modal kerja yang kedua yaitu variable working capital. Jadi pada jenis modal kerja ini, variable working capital, modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Pada jenis modal kerja ini terbagi tiga, yaitu musiman, siklus, dan darurat. Jadi kalau yang musiman itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musiman. Kemudian kalau siklus, ini modal kerja yang jumlahnya juga berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Kemudian yang ketiga, modal kerja yang darurat ini merupakan modal kerja yang besarnya juga berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui seperti pemogokan karyawan, bencana alam, suasana ekonomi yang mendadak atau dan lain-lain. Kemudian pada manajemen modal kerja ini ada juga kebijakannya, yaitu yang pertama kebijakan konservatif. Jadi kebijakan konservatif ini merupakan kebijakan modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini, modal kerja yang permanen dan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana yang berasal dari jangka pendek. Kemudian kebijakan kedua yaitu agresif. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen itu dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan variabel itu dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada lagi kebijakan moderat. Pada kebijakan moderat ini, kebijakan mencerminkan manajemen modal kerja yang konservatif dan agresif. Jadi antara keduanya, kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibelanjai dengan sumber modal yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Baik, ini contoh dari perhitungan modal kerja terlihat di slide ini ada neraca. Jadi pada neraca ini sisi sebelah kiri ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian sisi sebelah kanan ada kewajiban lancar, kemudian ada pinjaman bank, kemudian ekuitas. Baik, jadi kalau ini contoh dari manajemen modal kerja. Jadi neraca ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi. Jadi neraca ini menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian pada laporan perusahaan atau neraca ini di sini terlihat yang kita bahas di atas tadi mengenai aktiva lancar. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau kita lihat sisi sebelah kiri, aktiva lancar itu
semua akun yang termasuk dalam golongan aktiva lancar itu kita jumlahkan. Jadi terlihat di situ jumlah aktiva lancar sebelah kiri itu 3.200.000. Jadi itu yang namanya aktiva lancar. Nah, kemudian mana yang hutang lancar? Itu yang kewajiban sebelah kanan. Jadi itu juga dijumlahkan pada sisi kanan neraca itu jumlahnya 2.200.000. Itu hutang lancar. Kemudian bagaimana caranya menghitung modal kerja bersih? Jadi modal kerja bersih ini antara selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi kalau aktiva lancarnya dijumlahkan 3.200.000, kemudian hutang lancarnya 2.200.000, jadi 3.200.000 dikurangi 2.200.000, maka perusahaan ini memiliki working capital sebesar 1 juta. Ini contoh yang mudahnya ya. Nah, kemudian apa ada fungsi dari modal kerja itu? Modal kerja itu fungsinya yang pertama bisa sebagai persiapan. Jadi perusahaan itu dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan didukung oleh keuangan yang stabil dan memiliki modal yang mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. Perusahaan bisa mampu memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu apabila didukung oleh modal yang cukup. Jika fungsi modal kerja itu untuk persiapan, ini misalnya bila terjadi krisis, perusahaan lebih siap. Penurunan dari harta lancar apabila memiliki modal yang cukup. Kemudian dalam hal pelayanan, apabila modal kerja yang baik, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat. Kemudian untuk pemenuhan kewajiban. Jadi dengan menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Kemudian ada keleluasaan. Jadi dengan adanya modal kerja yang baik, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dan juga lebih menguntungkan. Kemudian kondisi perusahaan. Jadi semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal itu dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang baik. Tentunya karena ada modal kerja yang baik juga. Kemudian kelancaran. Jadi dengan modal kerja yang cukup, tentunya dapat menjamin kelancaran dari operasional perusahaan. Modal yang cukup dapat menutupi seluruh kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan tersebut. Kemudian yang ketujuh, fungsinya itu hak dan kebutuhan internal. Jadi dalam menjalankan usaha atau bisnis, tentunya tak terlepas dari peran karyawan dan ketersediaan modal. Misalnya dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi. Eh, Baik, untuk pokok bahasan manajemen modal kerja, materi awalnya selesai. Jadi secara umum, modal kerja merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini ketersediaan dana dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal ini tentunya dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar, sehingga kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha yang kita jalani. Baik, selesai untuk materi awal dari manajemen modal kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.